Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkahnya dan nikmatnya kita dapat bermuwajaah di kesempatan ini. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan berkat jasa beliau Islam tersebar di penjuru dunia. Berkat jasa beliau pula, kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebenarnya kita ketahui bahwa manusia memiliki perbedaan dengan binatang, yaitu ada dan tidaknya akal atau ilmu. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu adalah adab atau akhlak. Karena seberapapun banyaknya ilmu tanpa disertai adab yang baik, akan menjadikan manusia berperilaku seperti binatang. Ketahuilah bahwa ulama salaf sangat perhatian sekali pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab terlebih dahulu sebelum menggeluti suatu bidang ilmu, dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Mengapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Yusuf bin Al-Husain berkata, "Dengan mempelajari adab, maka engkau lebih mudah memahami suatu ilmu." Seberapa pentingnyakah mempelajari adab baru ilmu? Kita sering jumpai di kehidupan nyata orang yang pintar tetapi sombong, atau cerdas tetapi tidak berperilaku baik, maupun pandai tetapi adab kepada orang tua dan gurunya sangatlah kurang. Dan kita pun memandang orang itu tidak baik karena budi pekertinya yang tidak sinkron dengan kepandaiannya. Dan di Indonesia pula, kita banyak menjumpai pejabat tinggi yang ilmunya mapan tapi korupsi. Dan tak jarang kita mendengar kasus murid yang tidak sopan terhadap guru atau tindakan sewenang-wenang orang tua terhadap guru karena memiliki jabatan yang tinggi. Sebelumnya telah dibahas tentang adab. Sekarang kita bahas mengenai apa sih adab itu. Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan, adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Urgensinya, kita harus memiliki adab atau akhlak yang baik sebelum berilmu. Nabi SAW pernah bersabda, "A'malu mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan," yang artinya, kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dari hadis riwayat Tirmizi nomor 1162. Sebenarnya cakupan adab sangat luas, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja. Dalam hal ini, dengan mengutamakan adab sebelum menuntut ilmu, menjadikan ilmu yang selama ini kita pelajari penuh keberkahan. Pastinya, tidak inginkah kita sudah lelah mencari ilmu tapi hanya sia-sia saja? Dengan adab dan akhlak yang baik akan menjadikan kita lebih mudah dalam memahami ilmu. Itulah mengapa adab diutamakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Guru penulis Syekh Sholeh Al-Utsaimin pernah berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Mas Hanif, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Semua yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pentingnya akhlak dan adab hingga Allah Ta'ala menetapkannya
sebagai hal yang paling utama. Sebab kepintaran tidak ada artinya apabila seseorang tidak memiliki adab atau etika. Ilmu menjadi berbahaya bagi pemiliknya dan orang lain karena tidak dihiasi dengan akhlak. Ketika seseorang memiliki ilmu tanpa akhlak, maka dia akan lupa siapa dirinya yang sesungguhnya, lupa akan akhlak Rasulullah SAW, bahkan lupa bahwa dia adalah makhluk yang sangat lemah dan bodoh. Kalaulah merasa punya ilmu, tentulah Allah tidak memberinya kecuali hanya secuil atau sangat sedikit. Ya, itulah kenapa Abdullah ibnu Mubarak yang sangat dalam ilmunya mengatakan, aku belajar adab selama 30 tahun dan aku mencari ilmu selama 20 tahun. Imam Malik bin Anas berkata, saat ibuku memasangkan imamah untukku, beliau mengatakan, pergilah engkau ke Rabi'ah dan belajarlah tentang adab sebelum ilmu. Contoh adab atau akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seseorang muslim terhadap sesama manusia atau sesama muslim ada 6, yaitu yang pertama, apabila engkau berjumpa dengan ucapkanlah salam, apabila ia memanggilmu penuhilah. Yang ketiga, apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, balaslah dengan ucapan yarhamukallah, atau sesungguhnya Allah memberi rahmat kepadamu. Yang kelima, apabila dia sakit, jenguklah. Dan yang terakhir, apabila dia meninggal dunia, antarkanlah jenazahnya. Demikian pentingnya mempelajari adab sebelum ilmu. Semoga Allah memberi kita taufik agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kita tutup sekian dengan penutup doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amin. Wa man yahdihil fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini kita akan bahas sedikit tentang orang beradab sudah pasti berilmu, tetapi orang berilmu belum tentu beradab. Telah diketahui bahwa perbedaan manusia dengan binatang adalah yang terletak di akalnya atau ilmu. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi dari ilmu adalah akhlak atau adab. Karena seberapapun banyaknya ilmu tanpa disertai dengan adab yang baik akan bisa menjadikan manusia itu seperti perbuatan binatang, yaitu tamak, kejam, dan serakah. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada para pemuda Quraisy, ta'lam al-adaba qabla an tata'allama al-ilma. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama mendahulukan mempelajari adab? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Hal ini juga sesuai dengan tujuan Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini, yakni menyempurnakan adab, karena adab umat terdahulu itu sangatlah buruk. Dalam riwayat Al-Baihaqi, innama bu'istul li'at tamama makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebegitukah penting mempelajari adab, baru ilmu kemudian? Nah, misalnya di kehidupan nyata pun mungkin kita pernah menjumpai seseorang yang sangat pintar tetapi sombong, cerdas tapi tak berlaku baik, pandai tapi adab terhadap orang tua atau gurunya kurang. Pastinya kita memandang dia tidak baik seperti itu karena budi pekertinya tidak sinkron dengan kepandaiannya.
terkait kondisi di Indonesia, pejabat tinggi yang mapan ilmunya tetapi korupsi. Acap kali kita pun mendengar beberapa kasus murid yang tak sopan santun terhadap gurunya, atau karena orang tuanya memiliki jabatan tinggi jadi seenaknya terhadap guru. Itulah mengapa adab diperlukan. Itulah mengapa adab diutamakan untuk dipelajari terlebih dahulu. Apa itu adab? Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Urgensinya, kita harus memiliki adab atau akhlak yang baik sebelum berilmu, seperti yang tertuang pada hadis berikut. Nabi SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imana asanuhum hulqa." Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jelas sudah dikatakan dalam hadis tersebut, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karenanya, mau jadi sebaik-baik manusia yaitu dengan memperbaiki akhlaknya. Sebenarnya cakupan dari adab tersebut sangat luas, bukan hanya dalam menuntut ilmu saja. Dalam hal ini mengutamakan adab sebelum menuntut ilmu, menjadikan ilmu yang selama hidup ini kita pelajari itu berkah. Pastinya dari ilmu ini tidak sia-sia selama belasan tahun kita mempelajarinya. Dengan adab dan akhlak yang baik menjadikan lebih mudah memahami ilmu. Bahkan Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari manusia atau umat pada saat ini. Imam Abu Hanifah berkata, "Al-hikayatu an ulama'i wa mujasalatihim ahabu ilayya min kasiri min fiqhi li'annaha adabul qaumil wa ahlakuhum." Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Apa saja adab sebelum menuntut ilmu? Nah, ini adalah yang pertama, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan bukan tujuan duniawi. Yang kedua, membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela dan hati yang kotor seperti dengki, iri, riya, dan meremehkan orang lain dan berdusta dan sebagainya. Yang ketiga, perhatian fokus utamanya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Rajin berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, selektif dalam memilih makanan. Pilihlah makanan yang baik dan halal karena berpengaruh dalam menuntut ilmu. Yang kelima, memperhatikan waktu tidur, janganlah lebih dari 8 jam agar kita tidak mudah lupa dalam berpikir. Yang keenam, senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri untuk berilmu, baik membaca, menulis, atau menghafal atau mengulang pelajaran lainnya. Yang ketujuh, memanfaatkan baik-baik waktu senggang dan ketika badan fit, waktu muda dan itu otaknya masih fresh, bisa dimasukkan memorinya lagi. Yang kedelapan, memutuskan dan menghilangkan hal-hal yang menyibukkan sehingga lalai dari menuntut ilmu atau penghalang yang membuat menuntut ilmu tidak maksimal. Jauhi itu, seperti maksiat dan zina. Yang kesembilan, bersemangat dalam menuntut ilmu, menjadikan aktivitas menuntut ilmu sebagai rutinitas yang di setiap waktunya. Yang kesepuluh, hendaknya memiliki cita-cita yang tinggi untuk akhirat, tidak mudah puas dan tidak menunda-nunda dalam belajar, bersemangat mencari faedah ilmu walaupun sedikit. Yang ke-11, memandang guru dengan penuh kemuliaan dan penghormatan. Yang ke-12, memahami hak-hak guru dengan senantiasa ingat akan keutamaan guru dan bersikap tawaduk di hadapan guru. Yang ke-13, menghormati guru dengan penuh pengagungan dan selalu berterima kasih kepada guru atas ilmu dan arahannya. Yang terakhir, tidak malu untuk bertanya atau meminta penjelasan hal-hal yang belum dipahami. Demikian yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum illa bi ihsani yaumiddin. Seorang muslim tentu memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dengan ilmu, kita akan paham bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, dan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Selain itu, keutamaan menuntut ilmu itu juga ada dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu di antaramu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadalah dikatakan bahwa sangat mulia orang yang memiliki ilmu sehingga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu menjadikan seseorang memiliki wawasan yang luas sehingga dapat membawa keberkahan bagi mereka yang mengamalkan dan mengajarkannya. Namun ada satu poin penting yang perlu diperhatikan dan perlu didahulukan sebelum berilmu. Apa itu? Yaitu adab dalam berilmu. Kenapa adab dalam berilmu itu penting? Andai kata seorang muslim yang memiliki ilmu yang sangat tinggi dan juga memiliki pemikiran yang cerdas, namun memiliki akhlak dan adab yang tidak baik, maka ilmu itu tidak akan ada keberkahannya. Ilmu itu hanya akan ada di pikiran seseorang, namun tidak ada di hati dan jiwa raganya. Nah, bagaimana ilmu itu, bagaimana adab itu sangat penting. Seorang Islam harus memiliki adab dan perilaku sehingga mencerminkan jati diri seorang muslim yang sesungguhnya. Kalau kata guru saya, seorang muslim itu yang memiliki adab dan perilaku yang baik itu, kalau dilihat orang lain itu seperti Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Kalau kita bertemu guru kita bertemu dengan teman kita bertemu dengan orang tua kita beri salam, kita ucapkan salam kepada mereka, kita berlaku baik, kalau perlu kita cium tangan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan Quran yang berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa sih harus adab dulu sebelum ilmu? Bukannya nggak ada hubungannya ya? Kalau belajar kan ya tinggal belajar aja. Nah, ternyata tidak sesimpel itu loh teman-teman. Adab sebelum ilmu ternyata sangat penting. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa adab bahkan lebih penting daripada ilmu. Imam Malik rahimahullah mengatakan, belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Oleh karena itu, Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Nah, kenapa sih kok segitunya para ulama terdahulu sangat mementingkan adab? Belajar adab terlebih dahulu dapat memudahkan kita dalam mempelajari ilmu. Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Oh iya, kalian pernah dengar nggak sih kata-kata Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun Indonesia kekurangan orang jujur. Nah, kata-kata ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan orang-orang pintar yang tidak memiliki adab atau akhlak yang baik. Orang pintar yang tidak memiliki adab atau akhlak yang baik bukannya akan memberikan kebaikan, bisa saja malah menimbulkan keburukan untuk sekitarnya. Lihat saja para koruptor, mereka tidak bodoh, tentu saja mereka pintar, karena tidak mudah untuk melakukan korupsi. Tapi apa hasilnya? Sebenarnya mereka tidak digunakan untuk hal-hal baik. Karena apa? Karena mereka memiliki adab atau akhlak yang buruk. Dalam dunia kerja pun, adab atau akhlak merupakan hal yang penting. Pada tahun 2010,
Riset di Inggris menunjukkan bahwa 96% perekrut mengedepankan attitude dibanding dengan skill. Misal, juga di sekolah atau di kampus, kita datang untuk menimba ilmu, sumber ilmu kita salah satunya yaitu dosen atau guru. Jika adab kita baik kepada dosen atau guru kita, maka insya Allah ilmu akan lebih mudah kita pahami. Selain itu juga, dosen atau guru akan ridho dengan kita. Dan mungkin saja kita juga diajak dosen ikut penelitian karena beliau melihat adab kita yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa ni'ma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya serta inayah-Nya lah kita bisa untuk melakukan ceramah tentang adab sebelum ilmu. Dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, imam di waktu salat dan panglima di waktu perang, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-temanku semua, sebelumnya perkenalkan, kami dari Kemuslimahan akan menyampaikan tentang video yaitu mengenai adab sebelum ilmu. Nah, gimana? Orang yang beradab sudah pasti orang yang berilmu, tetapi orang yang berilmu belum tentu orang yang beradab. Kata-kata inilah yang wajib atau pantas untuk kita katakan kepada para generasi-generasi muda penerus bangsa untuk memajukan agama, nusa, dan bangsa. Imam Malik rahimahumullah pernah mengatakan pada seorang pemuda Quraisy bahwasanya pelajarilah adab sebelum ia mempelajari ilmu. Menambahkan dari hal tersebut, Yusuf Al-Husain pernah menyebutkan, dengan engkau mempelajari adab, maka engkau akan lebih mudah dalam memahami ilmu. Oleh karena itu, sepenting itulah adab di mata agama. Perlu diketahui bahwa adab secara bahasa artinya adalah menerapkan akhlak yang mulia. Nah, dalam Fathul Bahri, Ibnu Hajar pernah menyebutkan, al-adab artinya adalah melakukan kegiatan atau hal yang dipuji oleh orang, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga pernah menyebutkan bahwasanya adab itu artinya adalah melaksanakan atau melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asqala ma wudi'a fi maizanil mu'mini yaumal qiyamah khulqun hasanun wa innallaha yubghidul fahishal badi. Yang artinya, sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seseorang mukminun adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam menuntut ilmu pasti ada adab-adabnya. Nah, berikut merupakan adab-adab sebelum menuntut ilmu. Yang pertama yaitu ada mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan bukan tujuan duniawi. Lalu yang kedua, ada membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela serta hati yang kotor seperti hasad, riya, ujub, lalu meremehkan orang lain, serta dendam dan berdusta. Lalu yang ketiga, ada perhatian dan fokus utamanya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk akhirat. Nah, rajin berdoa dan juga agar diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lalu yang keempat, ada memperhatikan waktu tidur. Hendaknya kita memperhatikan waktu tidur tidak kurang dan tidak lebih dari 8 jam. Lalu yang kelima,
ada senantiasa bersungguh-sungguh untuk menyibukkan diri untuk mencari ilmu. Di mana dengan kita mencari ilmu itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, entah itu dengan membaca, menelaah, menghafal, mengulang pelajaran, ataupun aktivitas yang bermanfaat lainnya. Lalu yang keenam, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu dan menjadikan aktivitas menuntut ilmu sebagai rutinitas di setiap kebutuhan dan juga di setiap keharian kita. Lalu yang ketujuh, ada hendaknya kita memiliki cita-cita yang tinggi untuk akhirat, tidak mudah merasa puas, tidak menunda-nunda, dan bersemangat dalam mencari ilmu walaupun itu hanya sedikit. Lalu yang kedelapan, ada memahami hak-hak guru dengan senantiasa ingat akan keutamaan guru dan bersikap tawadu di hadapan guru. Lalu yang terakhir yaitu ada tidak malu untuk bertanya ataupun meminta penjelasan tentang hal yang belum dipahami. Baik, mungkin hanya itu saja dari Departemen Kemuslimahan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.